Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa,
Shalom saudara-saudara yang dikasihi umat kerajaan surga. Sebagai bagian dari Kepenatuan Rock International Ministry di dalam momen Natal yang luar biasa dan yang saya berdoa saudaraku jadi sesuatu yang spesial untuk kita semua. Kembali saya hanya ingin mengutip apa pesan yang Tuhan sudah kasih kepada gembala senior kita, Bapak kita, Pak Timotius Arifin yang diambil dari kitab Maleaki pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Alkitab berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi seperti abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Itu firman Tuhan semesta alam. Ini mulai saudaraku dari dikatakan kamu yang takut akan namaku. Bagaimana keadaan kita hari ini? Kadang-kadang kita merasa kita udah Kristen, tapi apakah betul-betul kita takut akan namanya? Karena namanya itu menyatakan akan pribadinya dan menyatakan akan perbuatannya. Kita tahu itu bahwa di dalam dunia perjanjian lama mereka sangat menghormati nama yang sakral itu. Karena itu mereka memanggil Tuhan dari apa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Hari ini biarlah hendaknya kita hidup di dalam hormat dan kasih yang lebih lagi. Di momen Natal ini kita juga tentu saja mengingat akan kasihnya, mengingat akan kedatangannya, mengingat akan segala perkara yang dia sudah lakukan bagi kita semua. Dan tetapi seperti yang sering kali dinyatakan dan disampaikan kepada kita, bahwa dia bukan bayi kecil lagi. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu kita tidak bisa bermain-main dengan dia. Tetapi bagi kita yang hidup di dalam hormat, takut, dan kasih akan dia, firman berkata, terbit bagi kita. Siapa? Pribadinya sendiri. Christ himself, saya percaya. Christ the King, yang adalah the Son of Righteousness. Dan surya kebenaran itu membawa kita untuk mengalami apa? Kesembuhan. Saya percaya itu, saudara. Pemulihan, kesembuhan, kesehatan. Dikatakan, pada sayapnya. Sayap selalu saya yakin berbicara tentang covering. Jadi bukan hanya saudaraku Tuhan memulihkan. Bagaimana keadaan kita hari-hari kemarin. Bagaimana kondisi kita hari-hari kemarin. Apakah saudaraku, saya percaya ada saudara-saudara yang mengalami masa-masa yang berat. Dia menjanjikan kepada kita sang surya kebenaran itu. Pemulihan, kesembuhan, dan kesehatan. Dia juga menjanjikan di hari-hari mendatang, bulan-bulan mendatang, minggu-minggu mendatang, tahun-tahun mendatang, perlindungan. Sayapnya, Alkitab berkata Tuhan mengingatkan umatnya ketika keluar dari Mesir. Dia berkata bagaimana aku seperti Raja Wali yang mengangkat engkau ya di atas sayapku. Bagaimana saudaraku kita ada di bawah perlindungannya, tetapi kita juga ada di dalam setiap penggenapan, setiap janji-janjinya yang dahsyat, yang ajaib, dan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kemudian juga dikatakan kita seperti anak lembu yang saudaraku lepas kandang, yang berjingkrak-jingkrak, ya yang it is talking about, saya percaya saudaraku, deliverance, total deliverance, satu kemerdekaan, satu kebebasan, sebuah kehidupan yang dipenuhi juga tentu saya dengan the joy of the Lord. And we need it, kita perlu ini, karena sukacita yang daripada dia itu adalah kekuatan kita semua. Saya berdoa biarlah kiranya kita boleh mengalami kebenaran ini di dalam kehidupan kita. Tapi ternyata enggak stop sampai di sini, saudaraku. Begitu luar biasa apa yang dia janjikan, apa yang dijanjikan oleh sang surya kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga, the last but not least, dikatakan kamu akan menginjak-injak orang fasik. Dan tolong jangan tafsirkan ayat ini seperti kita menginjak-injak orang yang kita tidak suka. No, enggak. Saya yakin dan percaya, saudaraku. Ya, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Itu firman Tuhan semesta alam. Baiklah, kita melihat kebenaran ini dari satu sudut pandang, victory over our enemies. Kemenangan atas setiap musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu banyak, saudara. Tapi musuh kita yang terutama, kata kitab Efesus adalah pemerintah, penghulu, ya, penguasa, dan roh-roh jahat di udara. Siapa musuh kita yang sesungguhnya? Iblis. Siapa musuh kita yang sesungguhnya? Setan-setan dan seluruh pengikutnya. Yang bisa memang, saudaraku, memakai manusia-manusia yang lemah untuk mengintimidasi. Untuk, saudaraku, mendatangkan hal-hal yang tidak mengenakkan, mengganggu, mencegah, dan lain sebagainya.
daripada kehidupan kita yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang hidup di dalam kehendaknya dan kebenarannya. Tetapi firman menjanjikan kepada kita apa? Kemenangan. Alkitab berkata, you are more than conqueror. Kita even lebih daripada pemenang. Tapi nomor satu, tentu saja yang paling utama, kita menang atas diri kita sendiri. Kita menang atas ego kita. Kita menang atas daging kita. Kita menang, saudaraku, atas perkara-perkara yang seringkali membawa kita untuk hidup tidak menghormati Tuhan. Ya, firman tadi berkata yang takut akan namanya, yang hormat akan Dia. Kita menang atas semuanya itu. Kita menang atas keakuan kita. Ketika kita menang atas diri kita, kita bisa menang atas tantangan apapun yang terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan kalau hari-hari ke depan ini yang kita tidak tahu akan seperti apa dan akan bagaimana. Tetapi tetap tentu saja kita berdoa, semuanya akan berjalan dengan baik. But if not, kalaupun itu tidak, penyertaan Sang Surya kebenaran itu memberikan jaminan kepada kita untuk kita boleh hidup di dalam kemenangan yang mulia, kebenaran yang hebat, kemenangan yang dahsyat yang datangnya daripada Dia. Biarlah hendaknya kiranya saudaraku, Sang Surya kebenaran mengiring langkah kehidupan kita, menuntun memimpin kita untuk berjalan di dalam kehendaknya senantiasa. Sekali lagi saudara, saya berdoa apa yang jadi janji Tuhan, apa yang menjadi saudaraku kehendaknya tergenapi bagi kita semua. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan buat saudara semua umat kerajaan, ya, Merry Christmas 2021. Selamat hari saudaraku Christmas, ya, hari Natal bagi semua saudara, dan hendaklah sukacita, damai sejahtera, kasih anugerah dan berkatnya yang tidak berkesudahan itu turun di dalam kehidupan saudara, menyertai saudara, dan sebentar nanti kita akan masuk ke dalam tahun yang baru, New Year 2022, dan hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, the year of multiplied grace bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.